Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra keling sekalian di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. By the way, kita mau weekend nih. Udah pada punya rencana belum mau weekend kemana? By the way, di studio juga rame sama yang udah siap-siap mau weekend. Tepuk tangan dong buat yang ada di studio. Ada Ciciliana di sini, sudah standby dia. Cik, weekend mau kemana? Mau ke Bandung. Mau ke Bandung? Alright, mau ke Bandung. Tapi sekarang udah nggak perlu surat untuk keluar ya, atau apa segala macam ya. Rencana lu di Bandung mau ngapain? Paling mau ketemu sama keluarga, terus bakar-bakaran di rumah. Alright, barbekyuan. Jadi Ciciliana mau datang pergi ke Bandung, terus kemudian mau ketemu sama keluarga, gathering. Pastikan keluarganya udah rapid test semua. Pastikan keluarganya udah aman semua, protokol kesehatannya juga siapin. Terus kemudian mau bakar-bakaran, mau ngumpul, mau makan, dan lain sebagainya. Nah, pastikan mitra kalian sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ada dan hadir di acara FB kali ini juga punya rencana weekend yang produktif, yang bagus. Kalau acara kayak tadi dari Ciciliana, itu cukup bagus acaranya. Kenapa? Karena ya bisa mempererat silaturahim. Kegiatannya juga ada kegiatan fisiknya ya. Bakar-bakaran lumayan lah ya, bakar kalori juga kan, ngipas-ngipas ya. Nah, yang jangan itu kalau kita mau weekend terus nggak punya rencana gara-gara tempat hiburan ditutup, bener nggak? Ya, Ti? Saya agak banyak ngomong sama Isti karena Isti ini agak-agak mager nih. Saya ngeri ada terkaitnya Isti dengan judul hari ini tuh, obesitas. Karena bukan apa-apa. Di weekend ini lebih baik kita lakukan dengan kegiatan yang produktif yang bisa ngebakar kalori. Lu jangan nonton Korea mulu, Ti. Lu nonton Korea mulu sambil ngemil apa tuh? Ngemil roti cream cheese-nya Korea. Lemak darah lu naik. Lingkar pinggang naik, lama-lama kok makin tembem. Jujur, guys, teman-teman semuanya, mitra keling sekalian, ada nggak yang selama pandemi ini itu berat badannya pada naik? Lingkar pinggangnya bertambah? Ada? Angkat tangan. Il, lu naik nggak, Il? Nggak naik, luar biasa. Tepuk tangan buat Mail. Kayaknya Ciciliana naik juga ya? Naik, gara-gara banyak kan, ya mungkin kerja di rumah, nggak banyak gerak, nggak banyak mengeluarkan kalori, olahraga mungkin yang selama ini olahraga di dalam ruangan, contohnya kayak saya sering olahraga di dalam ruangan gitu ya. Begitu sekarang nggak bisa lagi olahraga di dalam ruangan karena melibatkan banyak orang juga, akhirnya terhambat olahraganya. Atau olahraga yang sifatnya juga berkumpul dengan banyak orang, futsal, badminton, dan lain sebagainya yang sifatnya kontak fisik. Karena pandemi ini jadi nggak olahraga, makannya tetap bahkan cenderung nambah, budget atau cost atau pengeluaran untuk makannya tambah, akhirnya bertambah juga itu lingkar pinggang, bertambah juga itu berat badan, mendekati deh ke arah-arah obesitas. Saya sejujur aja saya penasaran sama nanti status kesehatan teman-teman di Keling Tower nih pada saat bulan Januari nanti, apakah ada yang bertambah berat badannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan kita semua sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bahas weekend? Kenapa saya bahas bergerak? Karena ada kaitannya sama judul kita hari ini nih, yaitu obesitas. Nah, bicara soal obesitas, kita bicara juga soal berat badan, soal tata kelola makan kita. Nah, jadi sebenarnya obesitas dengan tata kelola makan ini berkaitan erat banget. Kita bahas sama-sama yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa sih obesitas itu? Obesitas adalah kondisi kronis atau kondisi yang menahun akibat penumpukan lemak yang di dalam tubuh yang sangat tinggi. Jadi obesitas itu sebenarnya kita bisa lihat dari bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya itu lebih besar dibandingkan biasanya, kadar lemak dalam tubuhnya atau komposisi lemak dalam tubuhnya itu melebihi dibandingin orang biasa. Ya, nah obesitas ini sebenarnya banyak penyakitnya. Walaupun terkesan obesitas atau ya anggaplah ya gemuk ya, itu terkesan lebih menggemaskan, lebih enak dipeluk, bener nggak? Ada yang udah punya pacar gemuk belum? Ti, pacar lu gemuk nggak? Ciciliana, pacarnya gemuk gak? Nggak juga. Dulu gemuk ya? Enak dipeluk ya? Huggable. Aduh, yang namanya gemuk tuh enak banget dipeluk tuh. Nah, cuma asem ya.
Nah, kalau gemuk, emang enak. Kesannya tuh kelihatannya, wah, lebih besar, lebih kelihatannya menggemaskan, lebih kelihatannya melindungi, mengayomi. Apalagi kalau gemuknya agak besar, tinggi, besar gitu ya, apa segala macam. Tetapi, kekurangannya banyak. Kita akan bahas nanti. Nah, banyak orang juga nggak nyangka bahwa penyebab obesitas itu apa. Ya, banyak orang nyangkanya, oh karena kebanyakan makan enak dok, makannya yang berlemak-lemak, makannya keju dan lain sebagainya. Saya sih makan singkong doang, mana mungkin gemuk. Nah, apakah benar faktanya seperti itu? Kita lihat. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan aktivitas membakar kalori. Asupan kalori. Asupan kalori berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat itu adalah makanan pokok. Contohnya, apa Il? Sebutin satu makanan pokok yang lu tahu, Il. Yang sehari-hari kita makan nasi lah ya, nasi. Jadi orang kebanyakan nasi itu juga mengandung kalori tinggi yang kalau tidak dibakar kalorinya akan diubah oleh tubuh menjadi lemak. Ya, jadi gini, perjalanan kalori itu. Saat kita makan nasi, apalagi ya? Singkong, cake ada nggak kalorinya? Ada, tinggi. Terus kemudian gula, boba, apalagi ya? Roti, Thai tea yang banyak banget gulanya dan lain sebagainya. Saat kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalori tinggi, terutama karbohidrat ya, maka tubuh kita akan menerima gula darah yang cukup banyak. Darah yang cukup banyak itu sebenarnya digunakan untuk energi kita, untuk beraktivitas sehari-hari. Tapi kalau makanan yang masuk dengan aktivitas yang kita keluarkan itu tidak seimbang, apa yang terjadi? Maka gula darahnya akan menumpuk dalam tubuh. Gula darah yang menumpuk dalam tubuh itu kemudian akan diubah menjadi gula darah cadangan yang disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Nah, kebanyakan disimpan juga, stoknya penuh. Kalau stoknya juga udah penuh, glikogennya udah juga banyak, maka dia akan disimpan dalam bentuk lemak. Lemak di mana? Di bawah kulit bisa. Atau kita sebut sebagai lemak subkutan. Kemudian yang ada di dalam rongga tubuh kita, jadi yang ada di dalam organ-organ dalam kita itu juga ada, namanya lemak visceral. Nah itu biasanya nggak kelihatan sih, dari luar kelihatannya orangnya nggak gede-gede amat, tapi lemak visceralnya tinggi itu bisa ketahuan. Nah jadi penumpukan lemak ini yang sebenarnya yang berbahaya. Kenapa? Karena akan membuat bobot tubuh kita bertambah. Jadi berat badan kita akan bertambah, lalu kemudian akan membuat tubuh kita tuh jadi cepat lelah karena beban tubuh yang harus ditopang oleh metabolisme kita. Contoh, saat kita makan banyak, lalu kemudian kita nggak imbang mengeluarkannya, kita nggak olahraga, kita cenderung malas bergerak dan lain sebagainya, maka kita akan bertambah gemuk. Saat kita bertambah gemuk, maka kita butuh energi yang agak lebih banyak lagi sebenarnya untuk bisa menggerakkan tubuh kita dengan optimal. Sehingga apa yang terjadi pada saat tubuh kita sudah mulai gemuk, maka kita akan makan lebih banyak. Nah, setelah makan lebih banyak, sisa energinya juga masih banyak, kita akan bertambah gemuk terus. Jadi seperti fenomena gulungan bola salju. Ya, makin lama orang akan makin gemuk karena memang harus memenuhi kebutuhan tubuhnya. Tapi di sisi lain dia tidak bisa mengontrol makanannya dan tidak melakukan gerakan-gerakan aktivitas yang bisa membakar kalorinya. Apa yang terjadi? Dia makin gemuk. Dan akhirnya dia bisa terkena komplikasi-komplikasi obesitas yang sangat berbahaya. Nah, jadi sebenarnya di balik tubuh gemuk yang mungkin menggemaskan itu sebenarnya tersimpan bahaya yang bisa mengancam nyawa ya. Oke, jadi poinnya sebenarnya sih di keseimbangan makan dan aktivitas. Cuma memang agak sulit untuk kita bisa lakukan itu ya. Nah, kita lihat data WHO tentang obesitas. Berdasarkan datanya, tahun 2016 ada sekitar 650 juta penduduk bumi, maksudnya penduduk manusia ini ya, yang berusia dewasa mengalami obesitas. Sementara yang anak-anak itu ada 340 juta yang mengalami obesitas. Remaja itu 5-19 tahun itu mengalami berat badan berlebih juga. Jadi sebenarnya ini bukan fenomena yang baik untuk kita dengar karena di sisi dunia yang lain masih ada orang yang masih kelaparan, yang susah banget, yang bisa dapetin makanan yang berkalori aja susah gitu ya. Sementara di satu sisi dunia yang lain itu ada orang yang makannya berlebih sampai sakit gitu loh akibat terlalu banyak makan. Nah jadi sebenarnya ini nggak adil ya. Nah kita lihat di Indonesia. Di Indonesia sendiri tahun 2010 diperkirakan
terdapat 23% orang dewasa mengalami obesitas. Dan perbandingan jumlahnya itu wanita lebih banyak mengalami obesitas dibandingkan dengan pria. Waduh, ternyata 23% bukan jumlah yang dikit loh ya. Apalagi di kota-kota besar, kita lihat. Nah, kenapa sih fenomena seperti obesitas ini kok makin lama makin tinggi angkanya? Karena bisa disebabkan juga karena apa ya? Yang saya sering lihat itu adalah pandangan masyarakat tentang orang gemuk. Belum dikatakan dia sukses kalau perutnya belum buncit, iya nggak sih? Iya. Perut bos, gitu ya. Kalau belum gemuk, atau dia menikah nih, tapi dia nggak gemuk, disangkanya dia nggak bahagia sama istrinya. Disangkanya gitu, kok nggak gemuk nih pasti nggak seneng nih sama istrinya nih, karena dia nggak tambah gemuk apa segala macam. Padahal itu bukan pertanda kemakmuran, itu bukan pertanda kebahagiaan, itu ada yang salah dengan pola hidupnya. Semuanya setuju ya? Setuju ya? Nah, kalau kita lihat juga kan banyak orang juga sekarang, alhamdulillah ya, beda dengan medio 90-an dulu, orang-orang di tahun 2000-an ini, terutama tahun 2010 ke atas, kesadaran dia untuk bertubuh sehat, bertubuh ramping itu udah makin tinggi. Walaupun sebenarnya kenyataannya angka obesitasnya masih tetap tinggi juga. Oke. Nah, penyebab obesitas. Apa sih penyebab umumnya? Ya, penyebab umumnya adalah karena dia mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori tapi tidak dibarengi dengan aktivitas yang cukup. Jadi makan banyak nasi, makan banyak gula, makanan-makanan yang mengandung gula ya, minum banyak minuman yang manis dan lain sebagainya, tetapi aktivitas fisiknya kurang, olahraga nggak pernah, naik tangga boro-boro kalau ke kantor, rebutan sama yang tua-tua, naik lift juga. Jadi yang muda-muda sebenarnya lebih baik naik tangga lah, kalau memang 2-3 lantai, kalau perlu bahkan kalau memang sanggup 8 lantai naik tangga aja, gitu loh, dibandingin harus naik lift, ada aktivitas fisiknya, ya. Terus kemudian ada penyebab-penyebab umumnya juga. Pertama adalah genetik. Umumnya, jika kedua orang tua yang mengalami obesitas, maka 80% anak juga akan mengalami obesitas. Kenapa kira-kira? Karena selain bakat dari orang tuanya juga mewarisi kebiasaan makan ke anaknya. Bener nggak? Siapa yang udah punya anak di sini? Ti, udah punya anak, Ti? Belum? Nah, ada yang udah punya anak. Pasti kebiasaan makan orang tuanya tuh diturunkan ke anaknya. Kalau anaknya jarang makan sayur, orang tuanya jarang makan sayur, mamahnya, bapaknya jarang makan sayur, dia cenderung nggak akan menyuruh anaknya atau mengajak anaknya untuk makan sayur. Dan anak pun tidak melihat contoh pada orang tuanya gitu ya. Jadi nggak seimbang makanannya. Gitu ya. Kalau orang tuanya sendiri itu makannya banyak, makanan yang tinggi kalori gitu ya. Nah, maka orang tuanya pun akan maka anaknya pun akan banyak makan makanan yang mengandung kalori juga. Ya. Lalu kemudian penyebab umum juga adalah energi imbalance. Orang tua tidak paham gizi gitu ya. Nggak tahu makanan ini fungsinya untuk apa, makanan ini fungsinya untuk apa. Padahal kita diajarin tuh, dari SD kita sudah diajarkan bahwa ada 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama, makanan pokok, fungsinya untuk sumber energi. Yang kedua, protein. Lalu kemudian ada protein itu ya dari lauk pauk ya. Kemudian ada sayur mayur, ada buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Ada kemudian pelengkapnya adalah susu. Banyak orang tua yang nggak paham tentang gizi itu. Yang penting anaknya makan, yang penting anaknya terlihat kenyang. Makanan apapun oke aja lah, nggak masalah. Mau cuma nasi sama lauk mie aja, padahal karbohidrat dengan karbohidrat ya, orang tuanya tetap ngasih gitu loh. Nah, jadi tidak ada keseimbangan gizi. Ini juga sebenarnya yang membuat anak itu jadi cenderung lebih gampang atau berbakat menjadi orang yang obesitas nanti di kemudian hari. Nah, lalu yang berkaitan dengan fenomena saat ini, terutama tahun 2010 ke atas ya, anak-anak mulai nggak banyak bermain fisik, low activity. Ini adalah penyebab umum yang juga paling sering diderita, paling sering dialami oleh anak-anak zaman sekarang, generasi alpha ya. Anak-anak sekarang tuh yang usianya 10 tahun ke bawah itu kita sebutnya generasi alpha, karena mereka low activity, mereka sangat rendah aktivitasnya untuk ada di luar atau beraktivitas fisik ya. Biasanya mereka main dengan gadget yang ada, mulai terpapar gadget dari kecil, sehingga aktivitasnya ya monoton aja, di rumah main apa segala macam, ototnya kurang berkembang gitu ya, kegiatan kinestetiknya kurang, refleksnya apalagi. Kadang-kadang saya pernah menyedihkan banget, ada anak umur 8 tahun,
kita lempar bola yang ringan, yang lambat gitu ya di udara, dia nggak bisa nangkep dong. Gara-gara apa? Pernah ada tuh ya di klinik saya. Jadi anak itu kita tes, kita lempar bola, gitu ya, dia nggak bisa nangkap karena tidak pernah dilatih refleksnya untuk menangkap bola. Karena apa? Karena anak-anak generasi alfa saat ini paparan gadgetnya terlalu sering. Ya, karena sering terpapar gadget, kegiatan aktivitas fisik dia kurang minat, kurang senang, akhirnya ya fungsi kinestetiknya jadi kurang. Kasihan banget sebenarnya ya. Dan itu akan berbakat sebenarnya nanti dia akan menjadi anak yang obes. Ya, remaja yang obes, dewasa yang obes, dan akan melahirkan anak-anak yang nantinya calon obes juga. Jadi sebenarnya ini berbahaya ya, obesitas ini. Nah, bagaimana kita bisa tahu saya ini obesitas apa enggak sih? Saya ini cuma berat badan berlebih atau obesitas grade 1 atau obesitas grade 2 atau apa? Kita lihat melalui pengukuran indeks massa tubuh. Ya, indeks massa tubuh ini rumusnya itu didapatkan dengan cara tinggi badan dibagi berat badan gitu ya. Nah, jadi ada sih rumusnya, bisa lihat di Google, nanti coba dites sendiri. Kalau hasilnya, ya, jadi caranya adalah kalau hasil dari BMI Anda, Bapak Ibu sekalian, kurang dari 18,5, itu bisa dibilang berat badannya sebenarnya kurang. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, kejar agar berat badannya ideal, itu meningkatkan makan yang tinggi kalori dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya kalau memang kita kurus, kita ingin menambah berat badan, olahraga sebenarnya jadi salah satu tips yang baik sebenarnya. Ya, jadi makannya ditambah, olahraganya dilakukan, maka metabolismenya akan bagus dan dia akan mendekati ke normal. Yang normal itu jumlah BMI-nya itu adalah 18,5 sampai 22,9. Kejar ke sini nih, jangan lebih. Kalau sudah sampai 23, ya, sampai 24,9, maka kita sebut ini sebagai kelebihan berat badan, ya, belum disebut obes, ya, masih kelebihan berat badan saja. Nah, begitu 25 sampai ke 29, ini kita sebut obes tingkat 1. 30 itu obes tingkat 2. Ya, 30 ini di mana massa lemaknya itu sangat tinggi. Nah, berbahayanya adalah kalau kita obes, kalau kita bertambah berat badan, apalagi kadar lemak dalam tubuh kita bertambah, ukuran tulang kita nggak bertambah. Ukuran otot kita pun, kalau kita latih, nggak bertambah. Jadi beban tulang itu sangat berat untuk menahan beban dari lemak tubuh kita. Dan lemak tubuh ini sangat berat. Jadi sebenarnya ini dia berbahayanya. Nah, kita lihat ya, penyakitnya apa aja. Oke. Dia bisa memicu berbagai macam penyakit. Yang paling berbahaya pastinya adalah gangguan jantung dan pembuluh darah. Kenapa? Karena kalau dia bermasalah, orang yang obesitas erat kaitannya dengan kadar lemak dalam darah juga yang tinggi. Akibat dari metabolisme hati yang tinggi juga dan konsumsi makanan yang tinggi, lemak juga tinggi, sehingga akan menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Dan kalau ini terjadi, itu sifatnya tiba-tiba dan sangat fatal. Nah, kalau kita mau bandingkan apple to apple dengan COVID, ya, COVID, jantung pembuluh darah, gangguan jantung atau gangguan pembuluh darah di mana otak misalnya atau stroke. COVID itu penyakit infeksi, kita bisa hindari, bisa kita deteksi, dan bisa kita cegah ya dengan cara protokol kesehatan, jaga kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Itu ya, bisa kita minimalisir. Tapi gangguan jantung dan pembuluh darah kadang-kadang itu kita nggak sadar ada dalam tubuh kita. Lalu, fatalnya ini kalau untuk COVID lah, anggap ya, itu memang ya kita cepat ngerasa infeksi, sakit, demam, masuk rumah sakit, masuk ICU dan lain sebagainya. Butuh waktu dia untuk memang benar-benar membuat kita sampai meninggal dunia. Tapi gangguan jantung dan pembuluh darah ini bisa tiba-tiba terjadi tanpa izin, terus kemudian tiba-tiba menyerang organ penting, dan kita bisa langsung menghadap ilahi. Jadi kalau untuk cepat yang mana, ini sebenarnya lebih cepat yang jantung dan pembuluh darah. Jadi hati-hati juga. Ya, bukan berarti dia penyakit tidak menular itu tidak berbahaya. Justru penyakit akibat obes ini banyak yang berbahaya. Terutama ini tadi, gangguan jantung dan pembuluh darah. Lalu lanjut, gangguan fungsi paru-paru. Bisa. Ya, gara-gara obes terdapat gangguan fungsi paru-paru, gampang terinfeksi juga. Jadi orang yang obes sebenarnya juga gampang terinfeksi oleh COVID. Kenapa? Karena
sistem pertahanan tubuhnya lebih gampang lemah. Ya, lalu apalagi menyebabkan diabetes dan peningkatan kolesterol darah? Ini kita nggak pernah sangkal ya. Pastinya menyebabkan diabetes. Diabetes tipe 2 terutama itu erat kaitannya dengan penambahan berat badan atau peningkatan massa lemak dalam tubuh. Erat kaitannya dengan orang yang mengalami kegemukan. Ya, sehingga kolesterolnya naik. Nah, jadi resistensi deh insulinnya. Nah, jadi ada kaitannya nih. Meningkatnya resiko penyakit ganas seperti apa? Kanker juga. Orang-orang yang gemuk juga atau orang-orang yang obes juga punya resiko besar untuk terkena penyakit ganas seperti kanker ya. Gangguan sistem hormonal, ya karena metabolismenya yang berat, ya karena ketidakpedean sama tubuhnya sendiri, ya harus diakui memang gemuk mungkin banyak orang yang bisa menutupi dengan rasa percaya dirinya yang tinggi ya. Tetapi sebenarnya dari dalam hati pasti dia pengen punya berat badan yang ideal. Ya, se-happy-happynya dia dengan kondisi tubuhnya saat ini, dia pasti pengen punya berat badan yang ideal juga. Ya, sehingga ini juga bisa menimbulkan gangguan psikologi. Membuat orang jadi nggak pede, membuat orang jadi was-was, insecure sama dirinya sendiri, dan itu bisa menyebabkan depresi juga sebenarnya. Apalagi kalau lingkungannya juga ngedukung. Lingkungannya juga, maaf ya, kadang-kadang kalau kita lihat ada orang gemuk, suka dibully sama temen-temennya. Suka suka di body shaming. Udah lama nggak ketemu Jeng. Gemukannya sekarang langsung drop itu percaya dirinya. Ya jadi jangan sadis juga lah, itu kasihan orang bisa depresi gara-gara itu loh. Jadi kasih kata-kata yang positif yang bisa, kalau memang ingin mengingatkan, mungkin niatnya baik ya. Ngingetin jangan sampai gemuk-gemuk banget nanti bahaya loh atau segala macam. Coba dengan bahasa yang lebih baik karena sebenarnya mereka sendiri sudah insecure dengan tubuhnya sendiri sebenarnya, dengan belum bisa berdamai dengan mentalnya sendiri. Nah, yang banyak orang juga nggak sadar adalah seperti yang saya bilang tadi, gemuk ini kan membuat bobot atau massa tubuh itu meningkat. Ya, dalam hal komposisi lemak dia bertambah. Dalam hal komposisi lemak bertambah, tapi tulangnya tidak bertambah besar. Sendinya tetaplah ukurannya seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Beban terhadap sendinya makin berat. Bayangkan, mobil, anggaplah, saya nggak apa-apa nyebut merek ya. Oh jangan ya, pickup misalnya ya. Mobil, jangan nyebut merek. Kita sebut aja mobil minibus ya. Mobil minibus yang terkenal itu, yang dari Jepang. Tahu ya, yang mobil 1 juta umat yang ada di mana-mana. Ya, tahu mobil itu. Mobil itu kan hanya cukup, memang mobil penumpang ya, untuk membawa manusia. Gitu ya, hanya cukup sebenarnya untuk beban 7 orang dewasa, 7 seaters ya, mobilnya semobil 7 seaters biasanya. Tiba-tiba kita kasih beban yang setara dengan truk engkel yang bisa ngebawa barang-barang satu rumah dia bisa bawa gitu loh. Atau truk yang besar sekali, kita kasih barang segitu, kita kasih beban segitu ke mobil yang rangkanya sebenarnya hanya cukup untuk membawa beban manusia 7 orang. Kira-kira shock breaker mobilnya akan rusak nggak? Pasti akan rusak. Ya mungkin nggak langsung saat itu, tapi karena terlalu sering dibawa, kena lubang, kehantam lubang, tanjakan, dan lain sebagainya, lama-lama shock breaker mobil itu akan rusak. Begitu juga dengan manusia. Harusnya berat badan ideal dia 75 kilo misalnya. Lalu kemudian dia bertambah gemuk sampai 100 kilo. Dia mengalami kelebihan beban sebanyak 30 kilo. Dibawa terus kemana-mana. Lama-lama, sendinya, terutama sendi di bagian lututnya, kira-kira akan bermasalah nggak? Pastinya akan bermasalah. Jadi sebenarnya komplikasi dari obesitas ini yang sebenarnya berbahaya. Saya akan memberikan solusi. Ya, bagaimana caranya supaya komplikasi obesitas ini tidak sampai berbahaya? Ya, jangan sampai kita walaupun gemuk, ya berkomplikasi dan berbahaya gitu loh. Memang kalau kita sudah kondisinya saat ini, oh iya kolesterol saya tinggi, berat badan saya juga berlebih apa segala macam. Apa yang harus saya lakukan pertama? Ini tipsnya. Jadi jangan tinggalin channel ini, terusin aja. Ya, saya akan bagi rahasianya bagaimana caranya supaya kadar lemak dalam darah tubuh baik, lalu kemudian kita juga bisa menjaga berat badan dengan ideal. Oke, wah, quiz time. Belum apa-apa udah quiz nih. Siap-siap kalau gitu ya. Apa hadiahnya, Tik? Seperangkat alat sholat, bukan? Bukan ya,
mobil. Oh, mobil. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan, Hot Wheels ya. Ya, merek deh. Oke, saya akan sebutkan nanti apa kuisnya ya. Yuk, sebutkan 3 penyebab umum terjadinya obesitas. Tadi ada di slide. Aduh. Jadi sebenarnya saran saya sih, tiap slide fotoin aja. Pasti ada jawabannya. Dan langsung buru-buru ketik. Sewa seorang yang jago ngetik, langsung kirim ke Isti ya. Siap. Bisa kita lanjutin? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih pencegahan komplikasinya? Ya, jadi sama-sama kita ketahuin, kita juga sepakat bahwa komplikasi obesitas yang paling berbahaya tadi adalah penyakit jantung dan kolesterol yang tinggi tadi. Ya, yang bisa menyebabkan stroke juga. Nah, jadi pencegahan komplikasi obesitas ini adalah dengan cara memberikan lemak baik. Nah, jadi di judulnya kan tadi dibilang, atasi obesitas dengan apa? Lemak baik. Lemak baik ini bisa mencegah kita atau orang-orang yang obesitas bisa dicegah komplikasi untuk jantung dan pembuluh darahnya dengan memberikan lemak baik. Emang ada dok lemak baik? Setahu saya lemak nggak ada yang baik. Jangan salah, lemak baik itu banyak dan rasanya enak loh. Nah, jadi bagaimana caranya dok kalau kita kelebihan lemak? Kan saya obesitas dok, saya kelebihan lemak. Caranya adalah diatasi dengan lemak juga, tapi lemak yang sifatnya baik. Hari ini saya akan fokus berbicara soal lemak, dan saya akan membandingkan antara lemak baik, lemak setengah baik, sama lemak jahat. Ya, nah jadi kita akan bandingkan nantinya ya. Oke, jadi sebelum kita bicara soal lemak, kita juga bicara soal apa saja sih langkah-langkah bagi orang yang sudah mungkin berat badan berlebih atau mulai masuk obesitas tahap pertama. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan berat badan ideal? Ya, ada langkah-langkahnya, yaitu olahraga harian, ya, aktivitas fisik yang cukup, diet sehat. Diet artinya bukan menurunkan berat badan loh ya, tetapi diet itu mengatur pola makan dengan sehat sesuai dengan kebutuhan tubuhnya masing-masing. Nah, itu disesuaikan juga dengan jenis pekerjaannya masing-masing. Nah, jadi diet atlet dengan diet pekerja kantoran beda dong, karena pekerjaannya udah beda. Yang lebih melibatkan banyak fisik, atlet pastinya akan berbeda sekali pasti jumlah kalori yang dia butuhkan dengan pekerja kantoran yang notabene-nya lebih banyak mungkin duduk di meja, di belakang layar dan lain sebagainya, di belakang layar komputer maksud saya ya. Nah, dan yang terakhir adalah ini, komitmen jangka panjang untuk mengawasi atau minimal menghitunglah apa yang dimakan dan diminum. Jadi jangan sampai mulut kita, organ pencernaan kita semua jadi kayak tong sampah. Apa aja masuk, nggak pernah dihitung, apa aja oke gitu loh, apa aja enak dan lain sebagainya. Jadikan organ pencernaan kita ini sebagai organ yang memang selektif dalam memilih makanan. Nggak terlalu banyak gitu loh ya, karena terlalu banyak makanan pun akan menyebabkan penyakit juga kan, salah satunya ya obesitas ini. Nah, jadi apa yang dikontrol? Yang dikontrol adalah nafsu untuk makan, nafsu untuk menikmati makanan. Ya, diganti dengan makanan-makanan yang lebih sehat gitu. Nah, selain diganti juga dihitung, dilihat apakah sudah terlalu banyak. Kalau memang terlalu banyak, lebih baik disedekahkan ke yang lain aja. Insya Allah berkahnya akan jauh lebih bagus dibandingkan harus dimakan sendiri sampai kita gemuk sendiri, sementara orang lain masih kelaparan. Ya, setuju ya? Oke, jadi bicara soal pencegahannya, nah ini dia ya. Salah satu penyebab komplikasi obesitas yang paling berbahaya adalah tingginya konsumsi lemak jahat. Apa aja dok lemak jahat gitu ya? Kurangnya konsumsi lemak baik. Kenapa sih kurang konsumsi lemak baik? Karena belum tahu aja sebenarnya sih. Kalau udah tahu mana lemak jahat, mana lemak baik juga saya yakin sebenarnya akan balance lah. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya adalah balance antara lemak jahat dan lemak baik. Nah, ini pengaruh terhadap lemak yang ada di pembuluh darah kita. Apa aja sih lemak yang jahat itu? Nah, jadi gini, lemak itu ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya ya nggak baik-baik banget lah, jenuh lah ya. Tapi ada yang sifatnya sangat buruk. Lemak yang baik, ya kita bicara dari yang jahat aja lah dulu ya, yang jenuh dulu. Lemak jenuh ini apa? Ini biasanya sering kita temuin hari-hari di makanan-makanan berlemak. Seperti contohnya daging. Daging pasti ada gajinya, ada kaldunya, misalnya sop ya. Sop ada kaldunya, ada
gajihnya, ada lemaknya gitu ya. Atau orang sekarang lagi suka makan Korean barbecue ya? Iya, Korean barbecue. Ya, Korean garlic cheese atau dan lain sebagainya. Korean barbecue itu kan dagingnya juga mengandung lemak sehingga rasa dagingnya itu atau tekstur dagingnya jadi lebih empuk. Gitu ya. Ayam yang lambangnya kakek-kakek pakai janggut putih itu ayamnya juga mempunyai kulit yang garing kan. Nah, kulitnya itu kan mengandung lemak. Nah, ini kita sebut sebagai lemak jenuh. Lemak jenuh ini apa sih? Lemak jenuh ini lemak yang bisa, kalau kita konsumsi, yang bisa menaikkan kadar LDL. LDL itu adalah low density lipoprotein. Nah, di mana kita biasa sebut ini sebagai kolesterol jahat. Jadi, lemak-lemak yang tadi itu kalau kita konsumsi agak banyak, dia bisa meningkatkan kadar lemak jahat dalam tubuh kita. Ya, itu adalah lemak jenuh tadi. Terus dari mana lagi dok asalnya? Pertama dari daging tadi ya. Terus kemudian dari ayam, dari kulit ayam dan lain sebagainya. Apalagi sih yang mengandung lemak jenuh? Minyak yang kena goreng berkali-kali. Awalnya minyaknya non kolesterol. Ya, dipakai buat ngegoreng ayam. Karena sayang mau dibuang, dipakai buat ngegoreng telur. Habis itu dipakai buat goreng ikan. Habis itu dipakai buat goreng ikan asin. Lama-lama minyaknya jadi jenuh. Dan akhirnya jadilah lemak yang sifatnya bad ini tadi ya, lemak jahat ya, atau lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini bisa meningkatkan kadar LDL atau kadar kolesterol jahat dalam darah. Dia hanya meningkatkan LDL saja. Nah, itu merupakan contoh lemak jenuh. Nah, tapi ada lemak yang lebih jahat lagi. Yang paling buruk di antara yang lainnya. Itu apa? Namanya lemak trans. Kita sebut the worst fat ya. Apa itu lemak trans? Lemak trans ini cara kerjanya dia meningkatkan kadar kolesterol atau kadar lemak jahat dalam darah. Udah lemak jahatnya dinaikin, lemak baiknya atau kolesterol baiknya itu diturunin. Jadi benar-benar julid nih lemak nih. Sangat julid, sangat jahat. Yang jahat dinaikin, yang baik disikat sama dia. Contohnya dari mana? Sebenarnya ini banyak yang kita nggak sadari. Contoh dari biskuit. Jadi biskuit olahan itu lemak transnya sangat tinggi. Hati-hati. Mentega itu lemak transnya sangat tinggi. Hati-hati. Donat, siapa yang suka makan donat di sini? Boleh nggak makan donat? Setelah lu denger lemak jahat gini, masih mau makan donat nggak? Dikurangin kali ya dok. Yes, bahasanya bagus. Nggak apa-apa makan, tapi dikurangi. Jangan terlalu sering, jangan tiap kali iseng donat pesannya dan lain sebagainya. Hati-hati sama lemak trans ini yang satu ini. Ya. Nah, jadi lemak jenuh juga termasuk susu ya. Susu-susu berlemak tuh, kalau lemak jenuh ya, bukan trans ya. Lemak jenuh, saya lupa tadi ngasih tahu bahwa susu itu termasuk dalam lemak jenuh yang sebenarnya agak bahaya juga karena dia meningkatkan kadar lemak ya. Dan olahannya, keju itu kan mengandung lemak, cream cheese dan lain sebagainya. Jadi pizza itu sebenarnya banyak jenis lemak jenuhnya. Ya, kalau lemak trans nggak terlalu. Lemak trans itu banyak di makanan-makanan olahan. Ya, jadi hati-hati sebenarnya dengan makanan olahan, dengan biskuit dan lain sebagainya. Memang enak sih, tapi lemaknya itu tinggi lemak transnya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengimbangi? Saya sih nggak bilang secara ekstrim kita tukar ya, tetapi mengimbangi. Karena pada kenyataannya, kita suka gorengan, ya nggak? Kita pecinta gorengan. Di Indonesia makanan rata-rata digoreng dan lain sebagainya. Susah rasanya kita untuk lepas dari goreng-gorengan 100%. Honestly, saya juga mengakui bahwa saya juga nggak terlalu memilih, tetapi saya imbangi dengan mengkonsumsi juga lemak baik. Nah, kita lihat the good. Kita lihat di sini. Lemak baik ini bisa meningkatkan HDL, berkebalikan dengan minyak yang buruk ya. Dia meningkatkan HDL. HDL ini adalah kolesterol baik. Dia meningkatkan kolesterol baik, menurunkan kadar kolesterol jahat. Nah, dari mana asalnya? Kita lihat gambar yang ada di sini. Ini daging apa sih? Ikan. Daging ikan yang mengandung lemak ikan yang banyak, biasanya di bagian kepala, bagian perut, bagian belly dari daging ikan itu sendiri, itu biasanya banyak mengandung lemak baik. Alpukat, buah zaitun, kacang-kacangan, minyak kelapa murni. Nah, itu banyak mengandung lemak yang sangat baik sebenarnya.
almond ya. Jadi ada minyak almond, ada minyak kenari dan lain sebagainya. Jadi minyak-minyak itu bisa membantu kita untuk menyeimbangkan kadar lemak atau kadar minyak yang jahat yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi kalaupun memang nggak bisa ekstrim baik semua, ya yang imbang lah. Kalau memang pengen sehat ya, terhindar dari komplikasi obesitas tadi yang paling bahaya, yaitu serangan jantung dan juga stroke. Nah, ini dia solusi mengatasi komplikasi obesitas tadi. Perbanyak konsumsi lemak baik. Perbandingannya paling bagus ya 6 banding, ya kalau 100% tuh ya 60%-nya lemak baik, 50% lemak jahat itu udah paling minimal lah. Makin mendekati, makin banyak lemak, persentase dari lemak baiknya itu akan makin bagus. Jadi ini sumber-sumbernya banyak sekali sebenarnya ya. Nah, jadi asam lemak itu ada macam-macam. Ada asam lemak tak jenuh ya. Asam lemak tak jenuh ini adalah asam lemak yang baik, yang kita sebut sebagai lemak baik. Ada asam lemak tak jenuh ganda yang asalnya dari sini nih. Dari kacang-kacangan, dari alpukat. Dari salmon ya. Kalau yang tunggal ini dari sini. Nah, jadi perbanyak konsumsi makanan-makanan dengan lemak yang baik, kurangi yang lemaknya yang lemak jahatnya itu tinggi, termasuk fast food dan lain sebagainya nih. Ice cream juga kan, karena dia creamy karena apa? Karena mengandung lemak. Susu juga bisa terasa creamy sekali karena dia mengandung lemak. Oke, apa sih lemak baik itu? Tuh dia ya, ada asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak tak jenuh ganda. Ya, dari ikan, kemudian dari biji-bijian, ikan yang mengandung banyak lemak, tidak hanya salmon, ikan kembung, sarden. Ikan kembung disinyalir memang tinggi sekali kadar dari asam lemak tak jenuh gandanya. Ya, cuma memang agak sulit untuk kita bisa dapatkan, untuk kita bisa konsumsi hari-hari, karena biasanya kita olah dengan cara digoreng. Digorengnya nyebur ke minyak goreng. Nah, harusnya sih sebenarnya dipepes mungkin. Dipepes itu cukup bagus, karena masih bisa mempertahankan kadar lemak ikannya, atau ditim. Tapi biasanya kita nggak terlalu suka, kita sukanya digoreng kering. Jadi sayang sebenarnya. Maka itu sebenarnya kita butuh kadang-kadang suplemen ya. Kita butuh makanan tambahan yang bisa kita dapatkan dari misalnya 1 buah kapsul, tapi sudah mengandung asam lemak yang cukup. Nah, PT Keling Indonesia punya solusinya di situ ya. Ini adalah contoh-contoh dari lemak baik. Oke, quiz time. Siap. Oke, apa kuisnya? Apa pertanyaannya? Oke, sebutkan 4 sumber makanan yang mengandung lemak baik. Asik, udah banyak tadi ya. Oke. Yang memperhatikan pasti dapat tuh ya. Alright, termasuk yang banyak orang bilang kontroversi. Kuning telur. Ya, saya kasih tahu deh satu. Selain jawab itu ya guys. Nggak apa-apa. Ya, selain jawab itu ya. Oke, lalu kemudian saya mau memberitahukan, menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di PT Keling Indonesia juga menyediakan ada beberapa produk yang mengandung lemak baik, yang sebenarnya baik sekali untuk mendampingi kita ya dalam aktivitas sehari-hari, supaya kadar lemak antara lemak jahat dan lemak baiknya itu bisa seimbang, balance, sehingga tubuh kita akan jauh lebih bagus bekerjanya dan mencegah komplikasi dari obesitas tadi. Nah, produk pertama adalah K Omega Squaa Plus. Ini adalah Omega Squaa yang terbaru yang kita keluarkan dengan komposisi EPA dan DHA-nya yang terbaru yang paling ideal sebenarnya. Ya, ini merupakan lemak baik yang diformulasikan dengan kandungan omega 3 lebih banyak. Ya, lemak baik dari mana? Kita lihat. Lemak baik yang berasal dari terutama minyak ikan salmon dari Norwegia. Ya. Nah, minyak ikan salmon dari Norwegia ini kita ambil, terus omega 3-nya dengan kandungan EPA dan DHA-nya 40:30. Ini adalah kandungan yang sebenarnya sangat ideal, sangat baik untuk mempertahankan kadar lemak darah dalam kondisi yang bagus gitu ya, dalam kondisi normal. Lalu ada squalene yang kita ambil dari ekstrak minyak ikan hiu aizame.
ya, yang dari Jepang, atau ikan hiu botol ini sebenarnya dari Jepang kita ekstrak. Squalene ini punya fungsi untuk sebenarnya membawa oksigen di tempat yang lebih dibutuhkan. Jadi squalene ini adalah zat yang bisa membuat kadar oksigen dalam tubuh kita ini berjalan lancar, baik, dan bisa diantarkan di tempat yang memang dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi fungsinya pembuluh darah baik adalah untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen di tempat yang dibutuhkan. Baik itu ke otak, ke jantung, dan lain sebagainya. Dengan komposisi omega 3 dan squalene, ini sebenarnya bekerja dengan saling sinergis dan bisa saling membantu untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan dalam jaringan yang dibutuhkan. Ada vitamin D3-nya juga. Nah, ini adalah vitamin yang selama pandemi ini kita cari-cari, kita kejar-kejar dengan cara buka baju pagi-pagi, duduk di depan rumah berjemur. Orang pagi-pagi berjemur, duduk di depan rumah hanya ingin mendapatkan vitamin D3. Betul nggak? Banyak kan yang berjemur di rumah? Lu masih berjemur nggak, Ti? Il, lu masih berjemur nggak, Il? Udah jarang sekarang pasti. Di awal-awal karena saking takutnya sama pandemi ini banyak yang berjemur. Kenapa nggak berjemur? Boleh lu nggak berjemur, tapi syaratnya adalah lu konsumsi omega squaa. Supaya kadar vitamin D3-nya itu ideal ada di dalam darah. Dan faktanya adalah, menurut penelitian, ternyata banyak sekali manusia, tidak hanya di Indonesia ya, tapi terutama di Indonesia, itu kadar vitamin D3 dalam darahnya itu sangat rendah. Bahkan bisa dibilang malnutrisi vitamin D3. Dan ini banyak terjadi di kalangan profesional, yang sangat anti sinar matahari tapi nggak mau makan ikan juga. Nah, padahal menurut penelitian juga, vitamin D3 itu bisa membantu kita untuk mencegah kita untuk terinfeksi dari COVID-19. Ya, jadi temuan-temuan para peneliti ini menyimpulkan bahwa vitamin D3 dan vitamin C kalau dikonsumsi secara teratur dan cukup rutin di dalam tubuh cukup jumlahnya, maka bisa mencegah kita dari infeksi dari COVID-19. Jadi sebenarnya konsumsi omega squaa itu cukup bisa membantu meningkatkan vitamin D3. Banyak orang nggak sadar tentang ini. Yang diborong vitamin C aja sampai habis. Benar nggak? Iya kan? Vitamin C dari keling aja banyak yang habis kok sekarang. Ya, kita sendiri out of stock gara-gara memang orang kalap konsumsi vitamin C. Apakah vitamin C aja cukup? Jangan lupa vitamin D3. Ya, dan banyak sekali sekarang juga tenaga-tenaga medis yang minta disuntikan vitamin D3 dan lain sebagainya untuk bisa meningkatkan kadar D3 di dalam tubuhnya. Nah, padahal kalau kita sebagai orang yang mungkin nggak kerja di garda terdepan ya, kita nggak kerja di rumah sakit dan lain sebagainya, dengan mengkonsumsi omega squaa itu cukup bisa meningkatkan vitamin D3. Tapi konsumsinya yang rutin, jangan cuma minum sekali aja terus berharap D3-nya akan segera meningkat. Konsumsi dengan rutin itu akan membuat tubuh kita lebih fit, lebih jauh dari serangan penyakit, dan terlindungi dari COVID-19. Setuju semua ya? Tepuk tangan dong. Produk ini luar biasa. Yes! Ada vitamin E sebagai antioksidan yang cukup tinggi juga. Ya. Oke, apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang terkait dengan judul kita hari ini adalah untuk menjaga elastisitas pada pembuluh darah dan juga menjaga kadar lemak dalam darah. Ya, harus seimbang antara lemak baik dan lemak jahatnya. Nah, jadi kandungan EPA-nya membantu menurunkan kadar kolesterol, trigliserida, dan kekentalan darah. Kandungan DHA-nya menjaga kesehatan otak dan mata. Ya, bisa membantu menurunkan berat badan juga, menurunkan kadar LDL juga yang saya sebut tadi sebagai kolesterol jahat ya. Nah, dan juga membantu penyerapan kalsium dalam tulang, memiliki efek anti peradangan. Ini yang saya bilang tadi, efek anti peradangan yang bisa mencegah virus COVID berkuasa atas tubuh kita. Jadi ini manfaatnya. Ya, orang nggak nyangka, oh ternyata minyak ikan bisa ya membantu. Memang bisa. Oke. Terus apa sih keunggulan Omega Squaa Plus dengan produk-produk omega 3 yang lain? Banyak banget ya, di apotek itu pilihannya itu bisa lebih dari 5 saya rasa ya. Nah, cuma yang Keling punya apa sih? Pertama, kelebihannya adalah kombinasi omega 3-nya lebih banyak. Ya, lalu kemudian dia dilengkapi dengan squalene, vitamin D3, vitamin E. Jadi sebenarnya komposisinya cukup lengkap. Dan perbandingan EPA-DHA-nya terbaik di komposisi 40:30. Nggak seperti yang lain yang cuma kadang-kadang ada 20:10 lah dan lain sebagainya.
Ya, mungkin kelihatan kotaknya mewah, tapi lihat komposisi EPA dan DHA-nya. Punya kita terbaik. Terbaik bukan hanya menurut peneliti, tetapi menurut orang-orang yang sudah mengkonsumsi. Kalau mau bicara soal testimoni omega 3 atau omega squat dari Keling, itu udah banyak banget yang memang apa namanya ya, speak up ya. Nah, kemudian dibuat dari bahan alami, aman dikonsumsi setiap hari, halal lagi. Ya, bahan alami dari mana? Dari ikan salmon Norwegia, dari ikan hiu aizame, dan lain sebagainya. Halal lagi. Halal karena cangkangnya juga itu terbuat bukan dari bahan yang haram, ya. Bebas dari alkohol dan cemaran-cemaran lainnya. Jadi memang diproduksi di pabrik yang memang mempunyai teknologi yang tinggi. Ya, bersumbernya dari ikan salmon yang terbaik. Untuk diketahui, salmon yang banyak dikonsumsi di dunia itu berasal dari dua biasanya. Ya, dari Norwegian salmon sama dari Scandinavian salmon. Norwegia kan Skandinavia, Dok, tapi beda perairannya. Biasanya Norway itu agak lebih di utara dan biasanya tidak dikembangbiakkan secara secara budidaya. Dia dikembangbiakkan atau dia tumbuh secara liar sehingga salmonnya kualitasnya jauh lebih bagus. Dan yang diambil oleh PT Keling Indonesia itu adalah dari salmon Norwegia. Tepuk tangan, Dok. Kalau chef atau koki dari hotel-hotel bintang 5 itu biasanya kalau udah dengar salmon Norwegia, dia udah seneng aja. Karena kualitas salmonnya pasti berbeda. Nah, ini aturan pakainya ya. Untuk dewasa 2x1 sih saya sarankan ya untuk dewasa, umur sekitar 20 tahun ke atas 2x1 bagus. Anak-anak itu boleh konsumsi ini, atau kita juga punya pilihan yang lain namanya K-Kids Omega. Ya, itu 1 soft gel sehari. Ibu hamil boleh nggak konsumsi ini, Dok? Boleh. Banyak yang ragu ya. Banyak juga teman-teman mungkin sejawat yang mengatakan jangan mengkonsumsi minyak ikan apapun mereknya. Nah, karena mungkin belum tahu bahwa sebenarnya yang dari Keling ini minyak ikannya itu tidak mengandung flaxseed oil. Yang dikhawatirkan oleh dokter kandungan adalah kandungan flaxseed oil yang ada di produk-produk minyak ikan yang lain. Jadi flaxseed oil yang ada di produk-produk minyak ikan yang lain itu sebenarnya bisa membantu, atau bukan membantu ya, saya bilangnya bisa menghambat hormon perkembangan untuk janin sebenarnya. Sehingga banyak dilarang oleh dokter-dokter kandungan. Tetapi pada Omega Squat kita tidak mengandung flaxseed oil sehingga bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Bahkan baik banget untuk perkembangan saraf anaknya. Tepuk tangan lagi dong. Luar biasa produk ini ya. Alright, peringatan tidak untuk tetes mata, ya, karena ini adalah sediaan untuk diminum, bukan untuk dioles di kulit, bukan untuk ditetes di mata atau mungkin jadi sebagai conditioner rambut, jangan, atau obat jerawat, jangan juga ya. Alright, quiz time. Oke. Pertanyaannya adalah, sebutkan kandungan utama dari K Omega Squat Plus. Ada berapa tadi? Ada 4 sebenarnya. Ya, sebutkan 4-4-nya. Dengan begitu, cepat-cepatan ketik. Nantinya akan jadi pemenang ya. Oke, bisa saya lanjutin? Ya. Oke, berikutnya adalah K-Sauda VCO, produk kedua. Ini adalah produk yang oke banget untuk menjaga stamina, untuk menjaga kesehatan hati kita juga, untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah juga bisa. Dia merupakan sumber dari asam lemak tak jenuh tunggal, ya, yang berasal dari virgin coconut oil dan habatus sauda. Nah, ini merupakan formulasi unik dari lemak baik antara VCO dan minyak habatus sauda. Plus ada bahan tambahannya juga, yaitu vitamin E. Jadi namanya memang gabungan sih, sauda VCO. Jadi habatus sauda dan VCO plus vitamin E. Vitamin E mungkin nggak disebutin karena mungkin komposisinya paling kecil ya. Nah, jadi ini minyak kelapa, Dok. Minyak kelapa bukannya minyak jenuh. Kalau minyak kelapa yang diperoleh dari hasil santan ya, biasanya minyak kelapa kan diambil dari santan. Santan, kemudian santannya dipanaskan di kompor, terpisah antara bagian santan dan bagian minyaknya, lalu kemudian diambil, itu masuk memang golongan kategori minyak yang jenuh. Ya, jadi jatuhnya jadi asam lemak jenuh. Tapi kalau minyak kelapa murni atau VCO atau virgin coconut oil itu diambilnya melalui proses pengendapan. Jadi santan yang diendapkan, yang ditungguin berapa lama dia akan mengendap menjadi minyak. Minyaknya itu yang diambil tanpa proses pemanasan. Nah, jadi beda.
Disebut minyak kelapa perawan karena dia tidak melalui proses pemanasan. Kalau melalui proses pemanasan udah nggak perawan tuh minyak kelapanya. Ya, nah jadi tekniknya pancingan alami katanya. Ya, nah kita lihat apa manfaatnya sih. Pertama, virgin coconut oil dulu. Virgin coconut oil ini mengandung asam laurat, asam kaprilat, asam kaprat yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Ya, menjaga kesehatan pembuluh darah, mencegah penyakit jantung dan stroke tadinya ya. Menurunkan kadar LDL. Nah, tadi kursornya ya ini dia. Menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat dan membantu menjaga berat badan sebenarnya. Nah, jadi golongannya adalah golongan asam lemak tak jenuh tunggal. Habatus sauda itu juga. Dia merupakan minyak aromatik ya. Kandungan asam oleat, asam linoleatnya ini mencegah terjadinya kerusakan organ jantung, ya, memperbaiki pembuluh darah. Lalu kemudian habatus saudanya ini juga menyehatkan hati sehingga vitalitas jadi bagus, menormalkan hormon. Nah, jadi kalau ada yang bermasalah dengan hormonal, lagi stres nih dok, lagi stres berat nih, apa segala macam, menstruasi lagi agak-agak nggak nyaman apa segala macam, boleh sih konsumsi Sauda VCO sebagai konsumsi makanan hari-hari, sebagai suplemen hari-hari untuk membantu kestabilan hormon, itu cukup baik. Ya, lalu vitamin E-nya ini selain sebagai penyeimbang, dia juga berfungsi sebagai antioksidan ya. Oke, jadi manfaatnya banyak. Saya sendiri pengkonsumsi aktif habatus sauda. Karena apa? Saya punya idola untuk kesehatan. Ya, jadi kalau saya sebagai dokter itu sangat mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah sosok yang memang sangat sehat, yang bisa jadikan teladan untuk kesehatan. Cara beliau makan, cara beliau istirahat, cara beliau berolahraga, cara beliau mengatasi sakit pada umat dan lain sebagainya itu banyak sekali dipelajari sama ilmuwan-ilmuwan saat ini dan saya tiru juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk salah satunya adalah habatus sauda. Nah, jadi habatus sauda ini memang impor sih, nggak ada di Indonesia, tetapi khasiatnya dahsyat banget untuk membuat tubuh kita tetap fit, bugar, dan awet muda tentunya. Alright, ini adalah aturan pakainya. Nah, jadi habatus saudanya nggak perlu digiling-giling lagi karena sudah dalam bentuk minyak, ekstraksi minyak habatus sauda, dicampur dengan minyak kelapa juga dalam bentuk cangkang. Nah, jadi yang dikhawatirkan oleh banyak orang adalah pada saat dia konsumsi habatus sauda atau dia konsumsi minyak kelapa, dia nggak nyaman di lambung. Sering sendawa gitu loh, dan baunya tuh bau habatus sauda, nggak enak dan lain sebagainya. Tapi nggak dengan ini, karena dia mempunyai cangkang yang cukup baik, soft gel yang cukup bagus, yang bisa sebenarnya membuat konsumennya itu jadi lebih nyaman mengkonsumsi ini. Ya, orang yang konsumsi rutin habatus sauda boleh mencoba Sauda VCO kita, karena sangat beda dan sangat nyaman untuk dikonsumsi, tapi khasiatnya langsung terasa. Ya, oke, cara minumnya bisa diminum sebelum makan ya, untuk dewasa 2 kali 1, untuk anak-anak sebenarnya 6-11 tahun itu 1 kali 1, tapi anak di bawah 6 tahun jangan disarankan untuk minum ini. Ya, oke, berikutnya adalah produk yang bisa dibilang di Indonesia dikonsumsinya agak jarang memang, tetapi banyak sekarang orang-orang di Indonesia, terutama di kota-kota besar ya, memburu produk ini. Karena memang produk ini impor sih, yaitu K-Olive Oil Dessert Miracle. Apa itu? Minyak zaitun. Biasanya kita di Indonesia konsumsi minyak atau menggunakan mencampur makanan dengan minyak apa sih? Minyak kelapa, itu zaman nenek kakek kita dulu ya, minyak kelapa. Minyak sawit paling sering ya, minyak olahan kelapa sawit kan? Atau minyak kedelai misalnya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah minyak zaitun. Di Eropa, di Afrika Utara, ya, terus kemudian di mana-mana sekarang udah banyak sekali makanan-makanan yang mengolah masakan yang mengolah makanannya itu dengan minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini udah dikenal memang merupakan lemak baik ya, atau minyak baik yang jenis dengan kadar levelnya yang tertentu. Jadi minyak zaitun itu sendiri sebenarnya ada level-levelnya. Ya, ada yang untuk masak, ada yang memang untuk dikonsumsi langsung. Nah, produk kita ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Karena apa? Nanti saya akan sebutkan ya.
Oke, apa sih manfaatnya? Apa sih kandungan yang ada di dalam minyak zaitun? Terutama minyak zaitun yang sifatnya virgin ya. Nah, minyak zaitun kita ini sifatnya EVO. EVO itu adalah extra virgin olive oil. Jadi ada yang virgin, extra virgin lagi. Jadi ada yang VO, ada yang virgin olive oil, ada yang olive oil biasa, ada yang extra virgin. Yang punya kita adalah extra virgin olive oil. Ya, di mana ini adalah kandungan olive oil yang terbaik. Nggak heran, harganya berbeda. Ya, nggak ditaruh dalam jerigen dan lain sebagainya. Nah, apa aja kandungannya? Kandungannya, 1, ada asam oleat, 2, ada vitamin E, ada vitamin K, ada senyawa fenolik lain, ya. Nah, ini manfaatnya bermacam-macam. Pastinya asam oleat ini bisa membantu untuk menurunkan kolesterol jahat atau LDL, tapi bisa juga membantu meningkatkan HDL. Bisa menjaga tekanan darah. Vitamin E-nya antioksidan tinggi yang bisa menjaga elastisitas pembuluh darah. Vitamin K ini bermanfaat dalam proses pembekuan darah ya, dan mengurangi kerusakan saraf. Gitu loh. Senyawa fenolik, terutama oleoxantal, ini merupakan antioksidan yang sangat kuat. Tapi juga mampu menjaga kesehatan pembuluh darah, ya, pembuluh saraf juga, jantung, otak, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Dan oleoxantal ini juga mampu mempercepat proses apoptosis atau perusakan sel pada sel kanker. Jadi sebenarnya kita sangat sarankan sih untuk dikonsumsi pada orang-orang yang sedang mengalami proses keganasan sebagai pendamping obatnya ya. Gitu loh. Tapi bukan sebagai terapi tunggal, sebagai suplementasi untuk mendampingi pengobatan dari penyakit-penyakit keganasan atau kanker. Nah, apa sih keunggulannya? Nah, kalau bicara soal olive oil, di supermarket juga banyak, Dok. Pilihannya macam-macam lagi, yang murah juga banyak dan lain sebagainya. Tapi untuk diketahui, ya, jangan bandingkan olive oil itu hanya dari harganya saja. Tapi lihat apakah olive oil atau minyak zaitun itu diproses melalui apa. Kalau yang sifatnya extra virgin olive oil, dia biasanya merupakan perasan pertama dan tidak melalui proses pemanasan. Ya, dan lihat dari asal usul atau sumber dari buah zaitunnya. Buah zaitun yang kita ketahui banyak sumbernya, ada dari Italia. Ya, Turki itu merupakan salah satu produsen salah dua produsen minyak zaitun yang terbaik di dunia. Tetapi bukan terbaik, terbanyak. Ya, tetapi apakah terbaik di dunia? Belum tentu. Yang terbaik di dunia salah satunya ada juga dari Palestina. Ya, dari Palestina itu banyak. Dan yang terbaik di dunia juga salah satunya yang berasal dari Afrika Utara. Karena apa? Karena dia mempunyai panas yang ideal. Dari mana? Dari Maroko. Nah, dari kita, dari PT Keling Indonesia itu berasal dari Maroko. Dari perkebunan di kaki Bukit Atlas di Maroko. Dan merupakan kualitas terbaik di EVO. Jadi kalau untuk kualitas terbaik EVO, kita bisa bilang ini adalah Maroko. Kualitas terbaiknya. Kenapa? Karena dia butuh panas yang sangat ideal, harus cukup panasnya. Nah, berbeda dengan Eropa yang cukup dingin ya, beda panasnya dengan di Afrika Utara. Nah, keunggulannya juga adalah dia organik murni. Bersertifikat organik. Nggak gampang dapat sertifikat organik ini. Mungkin ada beberapa teman-teman mitra Keling sekalian yang punya perkebunan, menjual hasil perkebunannya apa segala macam. Mendapatkan sertifikat organik itu susah karena didatangi langsung ke kebunannya, dilihat unsur tanahnya, apakah ada unsur-unsur yang sifatnya tidak organik atau sintetis, lalu kemudian buahnya apakah disemprotkan dengan pestisida atau tidak. Susah sekali mendapatkan sertifikat organik. Kalau mendapatkan sertifikat halal, kita tahu syaratnya. Tapi kalau mendapatkan sertifikat organik ini ribet dan panjang sebenarnya. Jadi luar biasa, tepuk tangan dong. Hebat ini produk ya. Sertifikatnya organik loh. Artinya perkebunannya benar-benar dijaga di sana. Nggak gampang untuk bisa mendapatkan sertifikat ini ya. Nah, jenisnya adalah extra virgin olive oil tadi. Diproses tanpa pemanasan ya. Makanya itu disebut sebagai extra virgin olive oil. Virgin olive oil juga tanpa pemanasan. Tapi biasanya tidak dengan menggunakan perasan pertama. Dia perasan kedua. Ya, murni, bebas bahan tambahan minyak lainnya. Isinya hanya minyak zaitun murni. Dan memiliki rasa buah yang jelas dengan sentuhan pedas yang khas karena sifat tanah yang berbeda dari tanah Afrika Utara tadi.
Nah, jadi ini adalah keunggulan K Olive Oil Dessert Miracle. Oke dok, kalau gitu saya akan beli. Tapi cara konsumsinya gimana? Karena Evo itu tidak boleh dipanaskan. Jadi nggak boleh dipakai untuk menumis. Jadi extra virgin olive oil ini lebih baik jangan dipakai untuk menumis kalau ingin mendapatkan khasiatnya yang murni. Nah, jadi caranya gimana? Caranya adalah langsung dikonsumsi. Kalau memang tahan mengkonsumsi minyak, taruh dalam 1 sendok makan, ya konsumsi 2 sendok makan sehari itu bisa langsung dikonsumsi. Tapi kalau memang nggak suka, itu biasanya bisa melalui makanan. Ya, dikonsumsi ya. Misalnya dengan cara ya pakai roti dicelupkan atau pakai sayuran-sayuran lalapan ya dikasih Evo boleh. Ya enaknya sih kalau lalapan pakai sambal ya. Pakai cabai, pakai bawang dan lain sebagainya. Boleh pakai cabai, pakai bawang. Terakhir kasih garnish dari Evo tadi. Jadi sambal dicampur dengan Evo dengan minyak zaitun itu akan menimbulkan aroma yang lebih khas. Itu enak banget. Sambal matah Bali tahu? Sambal matah campur dengan olive oil itu akan jauh lebih enak. Walaupun biasanya pakai sambal pakai minyak kelapa, tapi coba pakai olive oil itu akan jauh lebih enak. Roti, biasanya lu makan roti pakai apa sih? Coklat. Pakai coklat. Sebelumnya lu olesin apa tuh? Yang kuning-kuning biar gurih. Pakai mentega ya biasanya ya. Oke, coba ganti menteganya dengan olive oil, itu akan jauh lebih sehat kan gitu loh. Cuma jangan dipanggang, ya dimakan langsung. Atau pakai cocolan misalnya, atau dan lain sebagainya. Jadi pendamping salad, atau pakai pisang, singkong, ubi rebus juga. Daripada cuma dicocol sama garam atau gula, pakai olive oil juga oke. Ikan bakar, habis dibakar ikannya, olesin tuh. Udah adem, dikasih sama olive oil. Cah kangkung, habis adem cah kangkungnya lu kasih olive oil. Aduh, lapar gue. Nah, jadi cara minumnya bisa disesuaikan sebenarnya ya. Nggak ada alasan untuk nggak minum ini ya. Atau nggak konsumsi olive oil Dessert Miracle ini. Alright, itu akhir dari presentasi saya. Kita kasih bonus nggak nih, Tik? Kita kasih bonus ya. Kita kasih quiz satu lagi. Siap? Oke, silahkan. Judul kuisnya atau pertanyaannya adalah sebutkan 3 keunggulan K Olive Oil Dessert Miracle. Keunggulannya gampang. Terutama tuh yang susah didapat tuh. Saya gatel pengen ngasih tahu aja bawaannya. Nah, jadi sesi pertama kita sudah selesai. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya sebagai pegangan untuk kita bisa mengatur hidup kita biar lebih sehat lagi. Kita masuk sesi kedua saat ini. Ya, ada sesi bukan tanya jawab ya, jatuhnya adalah sesi pertanyaan yang akan saya jawab nanti. Boleh dipilih pertanyaannya yang mana? Alright. Ada banyak ya sebenarnya ya, karena ini berkaitan dengan sebenarnya pemilihan makanan, aktivitas hidup hari-hari, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan pertama. Kita lihat. Izin bertanya Pak Dr. Arif, silahkan Pak Mardani, sebaiknya minyak goreng berapa kali digunakan? Terima kasih Pak Dokter. Nah, itu dia. Kalau minyak gorengnya memang tertera di dalam bungkusnya dan memang bisa dipertanggungjawabkan ya, tulisannya non kolesterol. Itu sebenarnya minyak goreng itu lebih baik maksimal 3 kali digunakan. Atau 3 kali mengalami pemanasan. Nah, yang jadi dilema adalah ibu-ibu di rumah nih. Biasanya makanan di Indonesia kebanyakan gorengnya melalui goreng deep fried atau digoreng dengan tenggelam. Sehingga menggunakan minyak goreng yang cukup banyak. Penggunaan minyak goreng yang cukup banyak itu membuat minyak gorengnya ya cepat jenuh dalam jumlah yang cukup banyak juga. Habis dia goreng ikan satu dengan minyak yang cukup banyak, sayang buat mau dibuang. Pastinya akan digunakan lagi 2 kali. Ya kan, buat yang lain. Lalu digoreng lagi 3 kali buat yang lain juga, dan lain sebagainya. Begitu sudah 3 kali, biasanya akan keluar lemak-lemak jahatnya. Akan jenuh dia. Jadi sebenarnya minyak itu kalau memang sudah terlalu banyak dipakai, 3 kali dipakai, lebih baik jangan digunakan lagi karena berbahaya untuk kesehatan kita sebenarnya. Dan cara atau tips dan trik cara untuk bisa menghemat minyak adalah dengan cara menggunakan minyak dengan bijak. Jadi mengurangi memasak dengan menggunakan minyak yang banyak. Kalaupun memang harus menggunakan minyak yang banyak,
Misalnya menggoreng tahu nih, tahunya ya dipotong agak lebih kecil, terus kemudian minyaknya ya setengah aja menggenangi tahunya. Lalu bisa dibolak-balik. Nah, itu teknik membolak-balik itu juga bisa membantu sebenarnya dibandingkan tahunya besar, lalu kemudian penggorengannya gede, minyaknya banyak, tahunya sampai tenggelam. Itu akan jauh lebih boros minyak. Nah, jadi itu tips dan trik untuk bisa supaya kita selain juga sehat, juga bisa mengurangi konsumsi minyak yang akan boros nantinya kalau memang kita konsumsi atau kita pakai berulang-ulang ya. Ya, jadi minyaknya jangan terlalu sering dipakai berulang-ulang. Gitu kira-kira Pak. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, silakan. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Right. Oke. Dari Sin Arsianto Arfa. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Dok, berapa persenkah konsumsi obat-obatan itu untuk menjadikan seorang menjadi gemuk? Makasih, Dok. Pertanyaannya agak sulit saya cerna ya. Mungkin pertanyaannya saya coba terjemahkan sendiri. Berapa persenkah konsumsi obat-obatan? Artinya gini, mungkin ada obat-obatan yang sifatnya bisa menggemukkan dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan obat-obatan. Biasanya yang disarankan itu adalah suplementasi. Suplementasi yang disarankan baik oleh dokter dan lain sebagainya adalah untuk meningkatkan berat badan. Bagaimana caranya? Dengan cara membuat metabolisme hati menjadi sehat. Nah, saya juga termasuk bisa menyarankan seseorang untuk menaikkan berat badan itu dengan cara mengkonsumsi omega squash misalnya. Omega squash itu cukup efektif untuk memulihkan atau membuat baik fungsi hati, sehingga fungsi hatinya nanti, kalau fungsi hatinya bagus, nafsu makannya akan naik, lalu kemudian berat badannya dia pun akan bertambah, gitu loh. Jadi laju metabolismenya juga baik, itu akan membuat nafsu makannya bagus dan dia akan bertambah berat badannya dengan sendirinya. Nah, jadi kalau ditanya berapa persen, beda-beda tiap orang ya. Sudah sejauh mana nih fungsi hatinya bermasalah gitu loh. Kalau fungsi hatinya masih baik-baik aja, hanya melambat saja metabolismenya, biasanya kita sarankan untuk mengkonsumsi suplementasi tertentu yang bisa menaikkan metabolisme. Salah satunya yang biasanya paling saya andalkan juga omega squash atau K-Kids pada anak-anak. Anak-anak saya malas makan nih, ini apa segala macam. Saya sarankan untuk berikan K-Kids sambil makanannya juga kita kasih edukasi pada ibunya untuk memberikan makanan anak yang gizi seimbang dengan baik sehingga dia menggemuk dengan sehat juga. Bukan gemuk hanya lemaknya saja yang meningkat tapi massa ototnya nggak meningkat. Gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan memang benar itu pertanyaannya. Jadi saya coba terjemahkan sendiri tadi. Oke, berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum Dr. Arif. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau anak usia 9 tahun bisa tercegah dari obesitas? Sedangkan makannya nggak akan mungkin bisa dikontrol. Apakah solusinya? Saat ini anak tersebut ikut pelatihan dengan mentor pelatih olahraga sepekan 6 kali, badminton dan renang. Mohon pencerahannya, terima kasih. Sama-sama Pak. Jadi Pak Ahmad, luar biasa pertanyaannya, bagus banget. Jadi anak itu usia 9 tahun, siapa bilang tidak bisa dikontrol? Bisa sebenarnya dikontrol makanannya. Bisa dikontrol makanannya dengan cara tadi, harus ada didampingi oleh ahli. Ya, jadi untuk latihan fisiknya itu ada mentornya. Untuk gizi anaknya, lebih baik orang tuanya juga berkonsultasi dengan dokter anak dan dokter gizi. Dengan begitu kita bisa tahu sebenarnya komposisi untuk anak ini apa gitu ya. Dan menurunkan berat badannya itu nggak boleh drastis, perlahan tapi pasti. Tapi apakah bisa dikontrol makanannya? Bisa. Dengan cara macam-macam. Jadi mengontrol berat badan anak itu, caranya adalah pertama teknik substitusi itu bisa. Jadi mengganti makanan yang biasa anak konsumsi. Misalnya anaknya biasa konsumsi makanan yang sifatnya tinggi kalori. Yang dimakan nasi, mie, pasta, dan lain sebagainya. Kita ganti dengan makanan yang sifatnya mengenyangkan juga. Tapi yang rendah kalorinya. Misalnya dengan sayur-sayuran kita perkenalkan. Ya, perkenalkan buah-buahan yang rendah kalori dan lain sebagainya. Jadi mengganti snack anak, waktu jam makan anak itu atau makanan yang biasa dikonsumsi sama anak itu dengan makanan-makanan yang rendah kalori. Ya, terus kemudian kalorinya tetap dicukupi, tapi ada batasan-batasannya, ada hitung-hitungannya dan lain sebagainya. Sebenarnya sangat bisa dikontrol makanannya, asal kita memang mau berkonsultasi dengan ahlinya. Nah, jadi beberapa strategi yang bisa digunakan. Salah satu yang termasuk yang paling efektif adalah
cara substitusi, dengan cara menggantikan makanan yang biasa anak itu makan yang menyebabkan anak itu gampang gemuk, biasanya makanan-makanan manis dan lain sebagainya, dengan makanan-makanan yang rendah kalori. Ya, yang tadinya mungkin makan biskuit yang biskuit biasa, diganti dengan biskuit organik yang sangat low kalori, itu bisa. Jadi efek kenyangnya ada, tapi kalorinya tidak berlebih. Itu salah satu strateginya. Gitu kira-kira Pak Ahmad ya. Nah, salam buat si kecil yang memang anak itu yang masih lagi terapi saat ini, sedang terapi obesitas untuk bisa menurunkan berat badan. Mudah-mudahan bisa tetap konsisten. Ya, kunci dari anak yang obesitas ingin diturunkan berat badannya bukan hanya konsisten dari anaknya, tapi dari orang tuanya juga. Dan orang tuanya pun harus memberikan contoh makan yang baik pada anak. Kita nyuruh anak makan sayur gampang, tapi kita sendiri kadang-kadang nggak suka makan sayur. Itu problem utamanya. Sehingga gimana anak mau mencontoh kita? Anak itu tidak belajar dari buku teks, dia mencontoh dari orang tuanya. Ya, jadilah contoh yang baik untuk anak dalam hal pola makan juga, termasuk pola makan, bergerak, dan jangan malas. Oke, pertanyaan lagi? Ada lagi? Ada. Oke, dari Pak Yaumil Bintang Jaya. Yang gemuk pengen kurus banyak banget. Gemuk pengen kurus. Ya, saya malah pengen gemuk karena saya kurus. Bagaimana langkahnya, Dok? Oke. Kayaknya sengaja milih pertanyaan ini karena mewakili ya, Ti ya. Pengen gemuk ya. Oke, berat badannya mungkin kalau di BMI tadi, kalau kita lihat di slide. Oke, saya lihat di slide ya. Jadi langkah pertama untuk memastikan apakah Bapak apakah Bapak itu kurus atau tidak, itu dengan cara yang objektif, bukan hanya terlihat kurus. Bapak kalau berdiri di antara orang-orang gemuk, Bapak pasti akan terlihat kurus, padahal Bapak berat badannya ideal. Jadi, tentukan dulu apakah Bapak benar kurus atau tidak. Kalau memang kurus, dengan hitung-hitungan. Ya, di googling bisa BMI atau IMT, indeks massa tubuh. Ya, begitu dapat hasilnya, coba lihat di tabel ini. Golongannya di bawah, jumlahnya itu di bawah 18,5 atau tidak. Kalau memang di bawah 18,5 berarti kita harus kejar supaya nyampe ke 18,5 ke atas. Ya, jadi Ti, lu tuh hitung dulu BMI lu. Setelah lu hitung, apakah benar dia di bawah 18,5 atau tidak. Kalau di atas 18,5 sebenarnya lu ideal. Lu ngerasa aja kurus. Ya, bisa aja ngerasa doang kurus padahal enggak. Nah, kalau memang kita mau menggemukkan, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kita koreksi dulu makan kita. Apakah kita sudah makan teratur dengan gizi yang cukup, dengan gizi yang seimbang atau tidak? Kalau memang belum, coba makan teratur dulu dengan gizi yang seimbang, di mana dalam satu piring kita itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin dan mineralnya. Artinya ada sayur-sayur dan buah dalam satu menu makan, sekali makan. Ya. Nah, lalu setelah kita sudah menerapkan pola makan teratur, kita juga harus lihat istirahat kita kayak gimana. Apakah istirahat kita cukup atau tidak, ya. Setelah itu, makan oke, istirahat sudah oke, artinya metabolisme harusnya sudah bagus dong. Kalaupun memang masih melambat dan saya masih ngerasa kurus aja atau apa segala macam, coba lakukan rutin olahraga. Pilih olahraga yang disukai, lakukan dengan rutin gitu ya. Mulai dari seminggu sekali, meningkat seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, dengan rutin, dengan pola makan yang bagus, dengan pola istirahat yang cukup, tata kelola stres yang baik. Dengan begitu, metabolisme akan ideal dan mampu sebenarnya membuat tubuh kita jadi lebih berisi. Jadi lebih ideal nanti tuh bentuk tubuhnya. Nah, jadi untuk ngegemukin gimana? Caranya adalah kita koreksi dulu kehidupan kita. Apakah kita sudah makan dengan proper? Apakah kita sudah tidur dengan cukup? Apakah kita sudah cukup beraktivitas fisik? Apakah tata kelola stres kita sudah bagus? Jangan sampai kita punya masalah mental, punya masalah-masalah yang nggak terselesaikan dan lain sebagainya. Itu cukup bisa bikin orang sangat kurus bahkan. Ya, memakan badan juga itu. Yang terakhir, jauhi kita dari hal-hal yang buruk seperti rokok, alkohol, gitu ya, terus kemudian narkoba dan lain sebagainya. Itu cukup bisa membantu sebenarnya. Ya, gitu kira-kira Pak. Nah, ada lagi mungkin? Ada. Oke. Cukup ramai ya pertanyaan saat ini ya. Oke, dari Mbak Neneng Kurihing. Waduh, keren namanya. Dok nanya, mangga,
badan saya kan kurus, tapi kok bisa kolesterol? Dari dulu memang suka gorengan, tapi sudah lama saya menghindari makanan berlemak. Mohon penjelasannya dok. Nah, kok bisa kurus kolesterol? Pasti banyak yang kayak gitu. Kadar kolesterol atau kita sebut sebagai lemak jahat ya. Jadi kadar lemak dalam darah, itu ada yang jahat, ada yang baik lah ya. Kita bilangnya pakai bahasa yang seperti itu aja. Kadar lemak dalam darah ada yang jahat, ada yang baik. Pada saat yang jahat terlalu banyak, kolesterol jahatnya terlalu banyak, maka itu berbahaya buat kesehatan tubuh kita. Idealnya apa? Seimbang. Dengan perbandingan yang baik lebih banyak sedikit dibandingin yang jahat. Ya. Nah, pada saat dia seimbang, maka oke, sistem tubuh kita. Kok bisa dok? Saya kurus tapi kolesterol saya tinggi. Bisa aja. Karena memang itu lemak yang bukan tampak dari luar. Dia adalah lemak yang ada di dalam darah kita. Jadi orang kurus bisa aja kolesterolnya tinggi. Dan kolesterol tinggi itu yang ada di dalam darah tidak melulu berasal dari makanan. Tidak melulu berasal dari makanan. Saya sempat singgung tadi masalah tata kelola stres juga. Nah, jadi lemak jahat yang ada dalam tubuh atau kolesterol jahat yang ada dalam tubuh bukan hanya berasal dari makanan-makanan yang memang berasal dari lemak jenuh atau lemak trans saja, tetapi juga bisa berasal dari hati, dari metabolisme hati kita. Metabolisme hati yang bekerja terlalu keras, hatinya bekerja terlalu keras akibat dia stres, kurang tidur, dan lain sebagainya, itu bisa meningkatkan kadar lemak dalam darah. Atau dia terlalu ketat, ngerasa, aduh badan saya belum ideal nih, ngerasa nggak puas terus ya, aduh padahal udah bagus mungkin terlihat orang, tapi ngerasanya belum ideal nih, akhirnya diet kuat, saya nggak makan goreng-gorengan, padahal hobinya makan gorengan sebenarnya, akhirnya membuat dia jadi stres karena dietnya sendiri, terlalu ketat dietnya. Banyak orang terlalu diet ketat gitu ya, terlalu ketat diet, akhirnya kolesterolnya nggak cenderung rendah, malah cenderung lebih tinggi karena stresnya yang bertambah. Memang dia nggak makan makanan yang berlemak, gorengan, dan lain sebagainya. Tidak berasal dari makanan kolesterolnya, tetapi berasal dari metabolisme hatinya akibat tubuhnya atau pikirannya itu di bawah sadarnya itu stres. Dia merasa tertekan karena mungkin harus target turun berat badan sekian, karena kalau nggak, dia nggak pede sama dirinya sendiri. Nah, jadi sebenarnya untuk bicara kurus atau tidak, gemuk atau tidak seseorang, kita tidak bisa hanya mengandalkan insting kita aja. Oh, kayaknya saya gemukan deh. Oh, kayaknya saya kurusan deh. Atau membandingkan orang dengan orang yang lain. Nggak bisa seperti itu. Caranya adalah dengan angka tadi. Hitung BMI-nya, ya, googling, hitung IMT atau indeks massa tubuh atau body mass index, lalu kemudian lihat. Nah, boleh dilihatin Mas Mail. Nah, di sini lihat apakah kita kurang berat badan, normal, kelebihan, dan lain sebagainya. Kalau sudah di kondisi hijau, ya udah feel secure aja. Kalau memang kelebihan, oh ya udah berarti targetnya nggak perlu terlalu rendah. Kalau memang kurang, targetin untuk naik. Jadi harus objektif dalam menentukan apakah saya kurus atau enggak. Ya, jangan sampai dietnya terlalu ketat atau dan lain sebagainya. Jadi penyebab lainnya adalah salah satunya adalah stresor tadi, Mbak. Ya, Mbak Neneng ya, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, ada lagi kah? Satu pertanyaan terakhir? Oke. Ya sudah. Siap. Dari Afifah ya. Afifah, iya. Jadi inget iklannya ya. Dok mau tanya, saya kan makan normal-normal aja, tapi kenapa berat badan naik terus? Itu ada faktor apa ya? Ada banyak faktornya sebenarnya. Makannya normal mungkin ya, maksudnya tidak berlebih, tidak banyak, tapi mungkin kamu kurang bergerak, Afifah. Diajak main, nggak pernah mau keluar gitu loh. Mungkin kurang banyak bergerak, atau faktor usia. Dulu saya ABG makan banyak, Dok. Banyak banget, tapi lingkar perut saya nggak tambah-nambah. Perut saya six pack aja tuh, Dok. Iya, dulu ABG. Sekarang sudah om-om gitu kan, jadinya metabolismenya pasti berubah karena usia. Sehingga gaya hidup yang dulu sama sekarang jangan sama. Harus lebih sehat dong saat ini karena sudah ada penurunan fungsi tubuh juga. Kan kita nggak selamanya muda ya, pastinya kita akan menua, dan saat kita menua, fungsi tubuh kita akan berkurang. Artinya kemampuan tubuh untuk melakukan metabolisme dan lain sebagainya nggak sebugar dulu, sehingga kita harus jauh lebih sehat dong gaya hidupnya. Ya, nah jadi besar kemungkinan adalah mungkin nggak imbang antara kalori yang masuk dengan yang keluar.
Mungkin yang kamu makan tetap standar seperti biasa, tetapi aktivitasnya kurang banyak membakar kalori. Ya, mulai dari hal-hal yang simple aja sih sebenarnya. Pertama, kamu tentukan kapan mau olahraga. Mulai dari seminggu sekali dulu. Ya, itu lakukan. Lalu kemudian coba lebih banyak berjalan. Ya, dibandingkan mungkin naik kendaraan atau apa, malas gerak. Timbang ke Indomaret 500 meter, 200 meter atau kadang-kadang nggak nyampe 100 meter ke depan. Starter motor, jangan. Lebih baik jalan kaki. Gitu ya. Jadi lebih banyak bergerak, lebih aktif, itu akan jauh lebih bagus, lebih sehat, dan berat badan akan jauh lebih stabil tentunya. Oke, gitu kira-kira Afifah. Oke, kita sudah sampai sesi akhir dari acara kita. Mudah-mudahan acara ini tetap memberikan inspirasi dan selamat untuk para pemenang kuis hari ini ya. Weh, untuk Pak Firman inspirasi, Ibu Leni mau ada, Bapak Doni, Sorain Song Masi, dan Ibu Sofiana. Ya, mohon maaf ya kalau memang belum jadi ibu-ibu, tapi saya panggil ibu ya, karena belum kenal. Ya, jangan lupa para pemenang kirim data lengkap ya, nama, alamat lengkapnya. Kalau perlu ada kode posnya, nomor HP aktifnya ke Facebook Keling Indonesia. Ya, insya Allah nanti akan dikirimkan hadiahnya ya. Nah, jadi selamat untuk para pemenang. Mudah-mudahan acara ini nggak bikin kapok ya. Ya, karena acara ini selalu inovatif, selalu bertambah lagi kejutan-kejutannya, hadiahnya tambah banyak, tambah mewah hadiahnya. Lalu kemudian topik-topiknya juga menarik. Insya Allah ke depannya acara ini kita akan banyak menghadirkan bintang tamu mungkin. Topiknya makin hot dibahasnya. Ya, insya Allah. Jadi jangan lewatkan setiap Rabu ada FB Live di channelnya atau di akunnya PT Keling Indonesia. Ya, saya pamit undur diri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.